Ya. kios di Pasar Leles, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait peristiwa kebakaran Pasar Leles di Pasar Sementara, perlu kami sampaikan sebagai berikut ya. Satu, terkait penyebab kita serahkan ke Kepolisian Resort Garut karena sudah menjadi ranah mereka. Kejadiannya tepatnya jam 23 lebih 40. Nah, kios yang sementara ini dilaporkan terbakar itu jumlahnya 412 kios. Nah, dari 412 ini sebetulnya hampir setengahnya tidak dipergunakan karena begitu pindah pedagang dari pasar lama ke pasar sementara banyak yang tidak laku. Jadi diperkirakan 50% kios ditambah jumlah PKL kurang lebih sekitar 420 antara yang punya kios dengan PKL. Kalau nilai kerugiannya berapa? Nah, laporan sementara saya menginstruksikan ke UPT dan kepala desa, tapi harus dicekin kembali di luar bangunan itu sekitar 2 miliar. Tapi harus dicek ulang. Itu laporannya sudah resmi diterima oleh kami di mana dari desa. Kemudian langkah-langkah penanganannya, yang pertama bahwa kita sudah melakukan koordinasi tentu dengan Forkopimcam, IWAPA dan perwakilan dari para pedagang. Satu, disimpulkan bahwa pedagang akan tetap berdagang di tempat yang kebakaran ini dengan catatan satu, PUPR akan melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka membereskan puing-puing, kemudian pengerasan. Nah, baru nanti akan dilakukan pembangunan sementara yang mungkin kurang lebih 6 bulan ke depan. Karena Pasar Leles yang sekarang sedang ditenderkan, mudah-mudahan di bulan Juli, di bulan sekarang itu pemenangnya sudah ada, sehingga bulan Juli itu sudah dalam keadaan dibangun. Untuk pasar darurat sendiri modelnya seperti apa Pak dibangun? Ya, seperti PUPR ya. Jadi secara teknis kita serahkan terkait dengan seperti apa, bagaimana termasuk rencana biaya kita serahkan kepada PUPR. Nah, kemudian kita akan mengupayakan sekarang jam 3 rapat untuk menentukan langkah darurat selama 2 hari ini. Karena harus ditentukan surat keputusan Bupati Garut terkait dengan langkah kedaruratannya. Mudah-mudahan hari ini juga saya akan melakukan koordinasi ke Polres Garut terkait dengan jumlah hari untuk investigasi. Karena kita tidak bisa melakukan intervensi ke lapang pasar yang sekarang terbakar untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebelum Polres Garut melakukan investigasi. Dari kios mana Pak? Mulai terbakar? Itu teh dari kios belakang PKL ke belakang sampai ke Pedagang apa? Kebanyakan sih barang badan, kemudian juga ada pedagang alat-alat rumah tangga, daging, kemudian ada fashion gitu. PKL justru tidak terbakar, yang di depan termasuk kantor UPT tidak terbakar ya. Makanya kita menunggu proses investigasi Polres, kemudian melakukan pemberesan oleh PUPR, baru melakukan langkah-langkah penempatan. Dugaan-dugaan? Saya tidak mau menduga-duga Pak, kita serahkan saja ke kepolisian. Hanya prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan atas nama pemerintah daerah adalah bagaimana menempatkan kembali pedagang agar bisa berdagang kembali dalam waktu yang relatif lebih cepat, itu saja. Tidak mungkin dipindahkan dari yang sekarang darurat ya? Ya, ada usulan Pak, ada usulan, tapi kita pedagang sepakat ingin di daerah yang sekitar ini saja. Ya, alun-alun, tidak ada lagi tempat. Tadi saya sodorkan ke yang Masjid Iqra kan ada jalan, nah itu lebih risikonya lebih jauh lagi, kasihan pedagang ya. Mudah-mudahan percepatan perbaikan yang butut ini bisa lebih cepat dibereskan oleh PUPR. Ya, ya Pak, kalau finishing pasar lama Leles ini ya terbengkalai. Sebenarnya tinggal apanya ya sampai butuh ya, darurat? ini terkait dengan pengadaan barang jasa itu kan ada aturan mainnya. Sebetulnya sih saya ingin ya dari Mei itu sudah dibangun. Tapi kan karena mekanismenya ada perbaikan kerangka acuan kerja dan sebagainya. Akhirnya hari ini, nah saya cek di WLP, Mas Margianto sedang melakukan evaluasi. Nah, setelah melakukan evaluasi, mulai besok itu ada masa sanggah 5 hari. Berapa nilai tendanya sekarang Pak? Itu kita tawarkan 7,2. Nah, saya belum lihat berapa itu tawar. finishing ya Pak? Iya. Finishing itu pemasangan rolling door, jalan, kemudian pagar dan lain sebagainya, termasuk hiasan-hiasan yang di depannya. Di waktunya 6 bulan Pak ya? Apanya? Waktu sampai selesainya 6 bulan. 4 bulan Pak. Jadi gini, setelah dilakukan masa sanggah 5 hari, baru WLP akan menentukan siapa pemenangnya. Setelah ditentukan pemenang, itu PPK
melakukan on spot untuk penandatanganan SPPBJ. Nah, setelah SPPBJ ditetapkan, clear semua, akan ditandatangan SPK oleh PPK. Tanda tangan kontrak, dan mudah-mudahan Allah bersama saya gitu ya, bersama kita. Jadi tanggal 10 Juli itu sudah dibangun dan 120 hari kalender. Jadi mudah-mudahan kalau Juli, Agustus, September, Oktober itu sudah selesai, sehingga proses Pindah ya pedagang. harus Pak, harus tahun ini, kasihan 4 tahun sudah mundur terus gitu ya gitu. Maksimal Desember. Harus Pak. Baik.